Jadi dalam hal selingkuh nih, cewek itu juara di Indonesia. Kan juga bingung kenapa orang mau selingkuh ya. Maksudnya kalian nggak cukup kah satu masalah? Kamu sedang menyaksikan podcast teman cerita RRI Tanjung Pinang. Another day, another story. Hari ini kita bersama Wulan Gucci, Wulan Gutari, ya gitulah, Wulan Gucci atau Wulan Gutari. Ketemu Wulan lagi Gucci. di hari ini untuk ngobrol-ngobrol di podcast teman cerita. Yes, another day, another story. Ya, nah yang pengen kita omongin kali ini nih adalah tentang kejadian, fenomena, peristiwa Apa yang ya? banyak terjadi 2024 aja udah beberapa ya kali ya. Udah banyak banget. Apa ya emangnya? Iya. Ceritanya lo nggak tahu, ceritanya lo nggak tahu. Kita mau ngomongin tentang selingkuh. Waduh, selingkuh. Coba Selingkuh. selingkuh apa? Selingkuh itu selingan indah keluarga runtuh. Selingkuh. Tapi itu singkatan zaman dulu tahu bener. Oh, itu beneran ada? Bukan baru jadi bikin sekarang. Emang Oh, iya? dari dulu ada selingkuh. Nih yang orang baru bikin sekarang. Apa tuh? Selangkah lagi berpisah karena runtuh. Wow. Panjang ya? Iya. Dan agak maksa sih sedikit. Oke, ini kita ngomongin tentang selingkuh dan kita sempat baca Wulan sih lebih tepatnya ya. Iya. Hasil survei bahkan. Ya, jadi ini aku bacanya di detik.com kalau nggak salah. Itu kalau ternyata cewek itu lebih jago juara. Jadi dalam hal selingkuh nih, cewek itu juara di Indonesia. Keren sih. Di Indonesia. Tepuk tangan kan nih? Oke, ini dari POV-nya seorang perempuan dulu. Kenapa menurut Wulan kenapa hasil surveinya seperti itu? Setuju atau enggak? Hasil surveinya sebenarnya Ulan nggak bisa bilang setuju atau enggak sih, karena juga nggak ngalamin, Oke. nggak pernah ngalamin juga, sama nggak bisa kita samaratakan gitu kan semua Betul, orang itu nggak. individu gitu loh. Kalau bahasa kerennya itu oknum. Iya. Cuma kan nggak mesti perempuan, laki-laki Iya. juga gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Nah, tapi kalau menurut kacamata, walaupun Wulan nggak pakai nih, menurut kacamata Wulan, kenapa pada akhirnya hasil surveinya seperti itu? Kenapa bisa perempuan yang lebih unggul, juara dalam hal perselingkuhan? Kalau kata orang tuh cowok tuh jago berjanji ya. Cowok. Kalau cewek itu jago berkata-kata. Ulan banget kan? Iya sih. Kata-katanya Iya. Kak Ul. Walaupun memang sekali lagi itu tergantung orangnya ya. Iya. Tapi secara general mungkin gitu ya. Cowok tuh lebih jago dalam hal berjanji dan mengingkari, Iya, bener banget. dan perempuan lebih lihai bermain kata-kata sehingga mungkin itu bisa menutupi kelakuan bejatnya. Jadi Mungkin mungkin ya. kayak kalau cowok itu udah sering ketahuannya. Kalau cewek kenapa dibilang lebih jago? Karena jarang. Ketahuan gitu. Iya sih. Dan cewek itu jarang dipublish kalau misalnya ada kasusnya, tapi pasti jarang gitu kayak yang terekspos di media sosial. Kebanyakan cowok. Rata-rata Iya. tuh cowok gitu. Belakangan ini juga ya selingkuh kan lebih kasusnya cowok yang selingkuh, cowok yang Iya. selingkuh. Walaupun ada ceweknya. Ada juga cewek yang selingkuh. Tapi mungkin ya sih itu salah satu bukti perempuan memang lebih juara karena memang jarang terungkap ya. Nah ini kebetulan Wulan memang belum pernah dan ada niat nggak kira-kira enggak ya? Enggak, gini. Nih, Ulan juga mau disclaimer juga ya. Klarifikasi nih nanti jangan-jangan iyalah Kak Ulan kan pandai berkata-kata. Itu dia maksud kami. Pasti Kak Ulan jago nih kalau selingkuh katanya Betul. gitu. Enggak dong. Aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya satu orang aja udah capek gitu. Apalagi Ngadepin mau satu dua, mau tiga. Kan juga bingung kenapa orang mau selingkuh ya. Maksudnya kalian nggak cukup kah satu masalah? Oke, nah itu menurut Wulan kenapa orang selingkuh? Awalnya biasanya dari mana? Menurut Wulan ya? Kurang bersyukur sih. Maksudnya kayak nggak bisa mensyukuri apa yang dia punya gitu. Tapi kan manusia emang nggak pernah puas kan? Manusia emang gak pernah puas, tapi kita tahu cara bersyukur kok gitu. Kita pandai kan cara bersyukur, tahu kan cara bersyukur gimana. Tahu, basically Cuman itu. yang emang orang mau apa enggak gitu untuk bersyukur. Oke, nah ini kita kesampingkan perkara bersyukur atau tidaknya seseorang terhadap apa yang dia punya kan. Itu kan menurut Wulan kenapa orang akhirnya melakukan penyelewengan itu, main serong, ya Iya. kan. Tapi apa sebenarnya, ini kita ngomongin yang negatif dulu ya. Apa yang
kalau dari sudut pandang Wulan apa yang bikin seseorang itu bisa selingkuh? Negatifnya apa faktornya? Negatifnya kenapa orang selingkuh? Nah, contoh misalnya pacarnya kasar, contoh misalnya kasar fisik ya. Akhirnya dia cari laki-laki yang tidak kasar, contoh. Apalagi? Kayaknya kalau udah kasar bukan selingkuhin, tinggalin ya guys. Iya benar. Itu udah red flag banget. Itu black flag. Black flag ya. Apa menurut Ulan? Yang Apa ya? ringan-ringan lah mungkin. Kalau misalnya orang selingkuh ya bisa jadi kayak dia balik lagi ke tadi ya kayaknya nggak puas aja gitu kalau cuma satu. Kayaknya kalau dua nih gini, satu udah kayak lagu apa istri tua merajo. Madu tiga. Lari ke rumah istri muda. Gitu. Kalau istri muda merajo, aneh kawin 3. Maksudnya kan biasanya orang bilang selingkuh itu karena dia nggak dapetin sesuatu dari pasangannya sehingga dia mencari di orang lain gitu. Nah itu contohnya kayak apa menurut Ulan? Yang sangat mungkin pada akhirnya orang itu selingkuh. Sangat mungkin. Kan ada juga kan beberapa kasus orang yang cuman iseng-iseng aja. Tampang deh kayaknya. Oh, oke. Kayaknya tampang mempengaruhi deh. Kayak let's say dia mungkin tadinya oke aja sama pacarnya yang biasa-biasa aja nih gitu kan. Terus mungkin ada omongan dari orang lain yang makin kesini kayaknya dia juga mulai risih gitu. Terhadap pasangannya? Iya, bukan pasangannya, omongan orang itu. Terus kayak yang nggak maksudnya omongan orang itu terhadap pasangannya? Apa iya terhadap pasangannya. Okay. Nah jadi kayak kalau misalnya aku nih bingung, aku mau lepasin dia tapi aku masih sayang sama dia gitu kan. Tapi aku juga kayak yang ngerasa dia nggak cukup buat aku gitu, nyarilah orang lain tapi masih sama dia gitu. Nanti pas udah ketemu sama orang lain ini barulah gitu. Kalau nggak ketahuan barulah dia yang lepasin. Kalau ketahuan ya udah dilepasin sama pasangannya gitu. Kepalang ketahuan juga ya. Kepalang ketahuan gitu. Tapi nah ini cukup sering terjadi kalau bicara kasus perselingkuhan yang rame di sosial media ya. Ini kasusnya laki-laki. Laki-laki punya istri yang spek bagus, maksudnya cantik, iya, cakep, segala macam. Selingkuhannya iya kurang. Kenapa? Nah itu menarik sih, menurut aku menarik ya. Tapi menurut Ulan itu kenapa? Kayaknya gini, karena Ulan nggak pernah ngalamin. Ya ini hanya kayaknya ya, pemikiran kita aja. Perkiraan Ulan tuh karena dia mencari sesuatu. Misalnya aku pernah lihat satu video di mana dia tuh kegip selingkuh nih si cowok ini. Oke. Terus dia bilang kayak gini, iya karena aku tuh udah bosan sama rasa kamu tuh rasa pisang, ya, rasa dia mangga. rasanya stroberi, mangga ya dia. Ada vanila ya. Gitu-gitu, dia rasa vanila katanya gitu kan. Jadi kayak yang dia pengen rasa yang lain. Betul. Gitu. Ulan rasa juga bukan cuman rasa yang dimaksud dia, tapi bukan tentang rasa ya. Iya betul. Tapi juga kayak yang bisa jadi nih dia tuh mendapatkan kenyamanan. Dia sama pasangannya tuh justru malah kayak nggak punya rumah. Ya nggak kayak pulang tapi nggak di rumah gitu ya. Pulang nggak disambut, pulang malah kayak lebih pengen keluar dari rumah gitu. Alhasil dia mencari rumah yang lain. Iya. Karena memang ada tuh sebuah filosofi yang bilang istri itu harusnya jadi kayak pelayan kedai kopi gitu. Yang suaminya datang ditawarin minum, bukan ditanya dari mana aja jam segini kok baru pulang gitu katanya. Katanya sih. Tapi nggak juga sih, menurutku saling lah pokoknya. Iya, benar. Jangan cuman cewek aja yang begini, cuman cowok aja harus yang saling begitu. memang dalam satu hubungan. Saling. Biar nggak selingkuh. Ya, nah pernah nggak sih Ulan Ulan nggak pernah ngalamin sendiri ya langsung? Nggak pernah. Temen pernah? Temen aku selingkuh. Atau diselingkuhin mungkin? Temen aku pernah. Temen aku diselingkuhin pernah deh kayaknya. Gara-gara apa? Maksudnya tahu nggak sih dia diselingkuhin gara-gara apa? Tahu kan biasanya orang kalau diselingkuhin dan dia menangkap bahasa pasangannya selingkuh, pasti ada pertanyaan, aku kurang apa sih? Iya. Biasanya kan ada pertanyaan itu. Nah temen Ulan gimana? Dan temen Ulan tuh juga Ulan yang bilang, kawan aku ini kurang apa coba gitu kan? Iya kan? Dia bahkan kayak Ulan membandingkan di antara kami semua nih, dialah yang paling ini, dialah yang paling itu, paling gitu. mantap. Maksudnya tuh kayak yang kadang kami pun Ulan pun kayak ngecap dia nih istri idaman gitu. Oke, dengan semua karakter yang ada di diri dia dengan yang kami nilai sendiri lah di antara kami beberapa ini, kayaknya dia yang paling oke sih gitu kan. Tapi kok dia masih diselingkuhin, kurangnya apa coba, kan mikirnya kayak gitu. Iya kan, karena memang aneh juga tuh ada artis atau selebgram misalnya yang punya pasangan kurang apa sih? Tapi ada yang emang sakit gitu loh, penyakit.
Ah iya, ada temanku yang berpendapat bahwa selingkuh itu adalah sebuah penyakit Yang nggak ada obatnya. menurut dia nggak akan bisa sembuh. Mungkin kecil lah persentasenya sembuh. Ulan setuju nggak? Mungkin gini, tobat tuh bisa, tapi kemungkinan untuk ngelakuin lagi tuh kita tahu sendiri lah. Kita ini kan manusia nih selalu berbuat dosa gitu kan. Iya. Kayak misalnya mencuri. Dulu tuh Ulan pernah dikasih tahu sama guru Ulan. Sekali aja kita mencuri, kita tuh bakal kayak kepikiran untuk mencuri lagi gitu. Apalagi kalau Baru nggak ketahuan kepikiran. Iya, baru kepikiran doang tuh. Nah, selingkuh juga gitu. Kita udah ketahuan sekali nih kan. Abis itu bilang enggak, aku nggak bakal kayak gitu lagi. Aku udah tobat apa segala macam. Tapi di pikiran kita tuh masih ada gitu. Entah kayak yang cuman lewat chat doang gitu. Oh ya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Kayak misalnya menurut Ulan tuh orang yang cuman ngelihat di media sosial nih gitu kan, ngeliatin cewek yang seksi gitu kan, Selingkuh diliatin terus. Menurut tuh kayak udah aku emang nggak lihat aku kayak gitu. Iya, apa Gak aku cukup kurang aku seksi? gitu. Iya. Gitu. Oh, itu udah selingkuh benih-benih mungkin. Benih-benih lah Ulan rasa tuh. Calon-calon ya. Iya, kayak yang udah mulai ngelirik yang lain nih ya, temen Pro 2. Wis. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal cinta tuh, kalau misalnya kita cinta sama orang, kita tuh bakal mati rasa sama yang lain gitu. Kalau bener kita udah cinta sama dia. Tapi kalau misalnya kita ngebilang aku udah cinta sama si ini gitu kan, tapi kamu masih bisa suka sama orang lain, berarti belum secinta itu. Tapi gimana kalau kasusnya gini? Ini kan kalau tadi istilahnya anggaplah laki-laki ya yang masih suka lihat foto seksi perempuan lain di sosial media. Tapi kan banyak banget juga perempuan yang punya suami, terus tapi lakinya jungkuk. Oh iya. Enggak, kamu bilang aku jungkuk lah gitu, udah Iya. sampai segitunya, sampai segede itu rasa ininya ke. Ini banyak nih kemarin. Nah ini gimana? Cerita-cerita dari teman Prodo juga ya. Oke. Dia ada yang curhat nih soal doi aku tuh apa-apa suka ngebandingin sama biasnya. Wow. Gitu. Iya. Nggak fair banget itu. Iya, maksudnya tuh bukan ngebandingin doang ya, tapi lebih kayak yang ya iyalah kamu sama dia mana ada apa-apanya gitu-gitu kan, tuh ngebandingin juga kan Iya, jatuhnya. Kayak kamu sama dia nggak ada apa-apanya lah gitu kan, orang dia lebih keren kan, dia lah gitu-gitu. Jauh. Iya, maksudnya tuh kayak gitu aja udah nggak ada kata-kata saling tuh, Berarti itu juga nggak menghargai gitu loh, nggak dihargain. berarti itu menurut Ulan adalah termasuk perilaku yang sehat atau enggak dari hubungan? Enggak, walaupun ada orang yang dalam kehidupan nyatanya mereka, iya aku emang punya bias, tapi suami aku baik-baik aja kok gitu kan, dan kita berdua juga baik-baik aja gitu. Ya Ulan rasa mungkin tuh bentuk kebesaran hati dia ya, yang kayak yang berusaha untuk sabar gitu. Dan manusia katanya sabarnya ada batasnya, siapa tahu someday kita nggak tahu. Sampai di limitnya, siapa Nyampe tahu di barangkali limitnya, ya. Berarti nyampe Ulan di juga masa- tidak menyetujui ketika seorang entah itu laki-laki atau perempuan begitu tergila-gila lah nih sama idolanya. Idola kita tuh mengidolakan biasa kan karena karya, Iya, karena iya. emang dia keren. Tapi nggak sedikit gitu-gitu. kan orang yang mengidolakan seseorang berawal pasti dari cantik atau gantengnya dulu, Iya, baru kemudian suka sama lagu-lagunya atau suka sama film-filmnya gitu. Nah kalau udah sampai ke ranah suka sama film-filmnya sama lagu-lagunya nggak apa-apa. Kalau kayak gitu menurut Ulan Gini Nggak bisa deh, dibilang nggak contohnya apa gini ya, Juji suka nih sama seorang artis, Ya. nggak usah disebut namanya, tapi Oke. teman Pro2 pasti tahu clue-nya adalah Ipar Adalah Maut dan bukan mirip Ulan. Nah, gitu ya clue-nya. Juji tuh suka banget sama dia. Katakanlah ketika dia kan nggak termasuk selebriti yang nggak pernah lah Juji bisa bilang berpenampilan terlalu seksi. Nah, let's say suatu hari dia jadi BA pakaian renang contohnya. Otomatis seksi kan, dan Juji akan tetap suka gitu. Apakah itu juga bisa dimaklumi nggak sama perempuan? kayaknya nggak semua perempuan bisa sih. Oh, tergantung individu lagi. Iya, balik lagi ke individu juga. Emang soal selingkuh ini kan pendapat orang beda-beda ya. Betul. Ada yang posesifnya tuh, kalau kayak gini kamu udah selingkuh. Enggak lah, itu mah masih biasa. Ada juga yang kayak gitu. Itu selingkuh mata. Iya, selingkuh mata. Aduh, Apa buka medsos selingkuh jari. Iya, Aduh. selingkuh jadi bener sih, bener. Tapi itulah ya, kalau bicara selingkuh tuh kan kayak memang satu hal yang kayaknya tiap tahun kasusnya ada. Bermacam-macam juga modusnya, maksudnya penyebabnya apa tuh macam-macam juga. Banyak kasusnya. Kalau ngomongin soal selingkuh tuh Ulan rasa kisah ini nggak akan ada habisnya sih. Ya, Yang kayaknya kayak muncul-muncul terus bener, gitu. Sampai cucu Ulan punya cucu, kayaknya kasus perselingkuhan kayaknya jujur rasa sih akan tetap ada ya. Nanti cucu Ulan berapa ya? 3 kemarin katanya. 3 ya? Di aplikasi 3 nyarinya. Aplikasi apa tuh Ada kalau boleh kemarin. tahu Kak? Ada lah itu kemarin kita cari coba buat. Tapi gitu ya teman Pro2, menurut Ulan berarti
salah satu cara atau mungkin bisa dibilang cukup melakukan cara itu aja, insya Allah lah pasti ya. Selingkuh nggak akan terjadi, yaitu bersyukur dengan apa yang sama pasangan kita. Dengan ya yang namanya manusia pasti kan ada plus minusnya, iya, betul. Kurang lebihnya pasti ada. Coba untuk menerima kekurangan sih pertama, karena kalau kelebihan kan gampang diterima ya. Ya kalau kelebihan nggak usah dibilang. Iya. Kelebihan Bu, masih bilang simpan aja. Lumayan. Iya benar. Jadi kalau kekurangan susah diterimanya. Ya, jadi ya bersyukur. Terus saling ngisi. Saling tuh paling penting banget. Saling tuh paling penting. Iya, Aulun bahkan suka ditanya, kakak suka cari pasangan yang saling menghargai, saling menjaga. Sama satu lagi saling mengusahakan untuk kamu menjadi kita. Wow. Oke, itu ya teman Pro 2. Mengingat banyaknya kasus perselingkuhan, Jiji sih cuma pengen bilang mudah-mudahan tidak menjadi momok atau kekhawatiran buat teman-teman yang mungkin belum punya pasangan. Gitu. Banyak karena ada yang trauma kan gara-gara dia terlalu banyak orang selingkuh jadi akhirnya nggak mau buka hati. Yang karena nggak semua orang itu jahat. Iya. Ya istilahnya gitulah ya. Jadinya banyak orang juga yang jadi kena trust issue hanya karena cerita orang lain loh. Padahal nggak ngalamin. Benar, teman kita ada yang kayak gitu soalnya. Siapa dia? Tebak. Tunggu sesaat lagi. Betul, yaudah di bawah gitu. sini. Thank you ya teman Pro 2, thank you juga Ulan. Bye.